Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu biasa ke-13. Marilah kita persiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, kelembutan adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap utusan Tuhan. Selain karena itu buah dari Roh Allah, ia merupakan alat dalam menyatakan Injil Tuhan kepada semua orang. Perkataan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tuhan datang dan menyatakan karyanya dengan cinta, pengampunan dan belas kasihan kepada semua orang. Sikap dan tindakan inilah yang seharusnya juga diwujudkan oleh murid Tuhan dalam menyatakan karyanya kepada semua orang. Tidak hanya melalui prinsip-prinsip pengajaran dan retorika pengajaran, namun disertai dengan sikap yang mampu membangun relasi dan menumbuhkan pengharapan bagi semua orang. Injil itu adalah kabar sukacita, maka kabarkanlah dengan sukacita dan kelembutan. Sungguhlah Tuhan Yesus memanggil
Tuhan Allah kami, Engkau telah mengutus kami untuk menyatakan kasih dan pengampunan, menyatakan cinta dan belas kasih kepada semua orang. Kami Engkau pilih agar juga mampu melakukan hal itu di sepanjang hidup dan panggilan-Mu. Namun kami menyadari seringkali belum mampu mewujudkannya dalam sikap, tutur kata, dan tindakan kami sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memohon pengampunan dosa. Doa pribadi dipersilahkan. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita akan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama kembali bertelut di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kasih karunia
yang telah Tuhan nyatakan di hidup dan kehidupan kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapi kami yang menerima, berkati dan urapi kami yang menyampaikan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama diambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 42. Demikian pembacaannya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama diberi tema lemah lembut terhadap sesama. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah pasti semua kita pernah melakukan penyambutan terhadap seseorang, seperti misalnya tamu, orang penting atau pejabat, ataupun keluarga kita yang datang dari rantau. Dan ketika kita menyambut seseorang yang datang ke rumah kita, tentu kita akan menunjukkan pertama kali sikap kita yang baik, sikap kita yang ramah dan terbuka, memperlakukan tamu kita dengan baik, dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk, kemudian ditawari makan atau minum, atau bahkan dipersilahkan menginap kalau ia memang butuh menginap. Semua dilakukan dengan sikap yang baik. Agar apa? Agar yang datang kepada kita dapat merasakan bahwa mereka adalah saudara kita. Mungkin tidak ada tentunya di antara kita yang memperlakukan seorang tamu dengan tidak baik, kecuali tamu itu adalah tamu yang tidak diundang alias maling. Itu pengecualian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Matius pasal 10 ayat 42 sampai dengan 40 sampai dengan 42, dan khususnya ayat yang ke-40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalimat dalam ayat ini ditujukan kepada Yesus, ditujukan kepada melalui Yesus kepada murid-muridnya yang sebelumnya diberi tugas pengutusan untuk memberitakan Injil. Dan jikalau kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, memang Tuhan dengan tegas mengatakan bagaimana seharusnya sikap seseorang ketika ia harus menyatakan kebenaran Tuhan. Dan seperti yang dikatakan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, dalam ayat 34 sampai dengan 36 jelas, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan tegas agar para pendengarnya, mereka di antara bangsa Yahudi yang merasa hebat, memahami bahwa kebenaran firman Tuhan harus dinyatakan dengan baik, dengan disiplin, dengan tegas, supaya kebenaran tetaplah menjadi kebenaran. Namun setelah itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa pengajaran, bahwa firman Tuhan itu tidak hanya sekedar ketika kita mengajarkan melalui perkataan-perkataan kita. Ada hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita harus menyatakan kabar sukacita itu. Hal-hal itu adalah berkaitan dengan perilaku, dengan sikap hidup, dengan yang kita nyatakan melalui gerak tubuh kita. Teks yang ada di mulut kita bisa jadi berbeda dengan teks yang ada di tubuh kita. Artinya gerak, gestur tubuh kita. Dan Tuhan mengingatkan akan hal itu melalui ayat yang kita baca. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tuhan mengendaki melalui ayat ini agar ketika kita menyatakan firman Tuhan, seluruh kehidupan kita, seluruh sikap tindakan kita harus sama dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil. Dalam hal menyatakan kebenaran, agar apa? Agar orang-orang tidak serta-merta lalu menjaga jarak dengan kita. Ada banyak cara, termasuk di dalamnya soal kelembutan, keramahan, kerendahan hati di dalam menyatakan firman Tuhan. Dan itu diingatkan kepada murid-muridnya waktu itu, supaya setiap orang yang menyambut engkau itu juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap orang yang menerima murid-muridnya juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Maka selanjutnya Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Artinya bahwa ketika kita masing-masing sebagai penyampai kabar baik, kita akan menerima itu. Paling tidak ketika kita mengatakan Tuhan memberkati, orang akan menyahut apa? Amin. Atau Tuhan memberkati engkau juga. Itu paling sederhana contohnya. Orang akan menyahut hal yang sama karena kita telah memberikan itu dengan sukacita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat kepunyaannya, kita memang harus belajar bagaimana menyatakan itu, apalagi dalam suasana hidup dan kehidupan kita sekarang. Kalau saya mau mengaitkan dengan kehidupan kita sekarang, kenapa akhir-akhir ini ketika kita masih menghadapi wabah corona, kita menjelang new normal, atau mungkin ada beberapa tempat yang sudah new normal, justru semakin meningkat orang-orang yang positif terkena virus corona. Kenapa? Karena barangkali dalam menyampaikan, karena barangkali dalam menjalankan aturan-aturan itu orang tidak memahami, atau orang merasa bahwa ini hanya sebagai permainan dan sebagainya karena ada indikasi yang seperti itu.
Orang tidak percaya sehingga kemudian mengabaikan. Barangkali itu yang harus menjadi pemikiran bagaimana kita sebagai umat Tuhan dalam menyampaikan kabar yang baik di dalam new normal itu harus terus diingatkan agar kita bisa menjaga jarak, agar kita bisa menjaga kesehatan dimanapun kita berada, memakai masker. Disampaikan dengan baik supaya ketika orang menyadari, oh iya, bahwa ia mengambil sikap untuk tetap memakai masker, tidak bersalaman, itu bukan berarti ia tidak mau dengan kita, tetapi memang menyadarkan kita, oh iya ya, dia begitu supaya saya sehat. Nah, seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satu contoh yang paling sederhana dinyatakan oleh Yesus. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Adalah salah satu contoh. Sederhana seperti itu. Kalau ada anak kecil yang kehausan, berilah dia minum. Atau apapun yang kamu punya, pasti dia merasakan sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan, mari bersama-sama kita selalu belajar terus-menerus, karena iman memang harus berproses, tidak boleh merasa sudah baik, tetapi harus terus berharap agar ia baik. Tidak boleh merasa berhenti, tidak boleh berhenti karena merasa sudah sempurna, karena kita harus terus belajar untuk sempurna. Dan iman yang baik itu adalah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah dinyatakan oleh Yesus melalui cinta kasih-Nya, anugerah, kelemah lembutan, belas kasihan Allah yang dinyatakan oleh Yesus sepanjang kehidupan dan karyanya di dunia. Sehingga setiap orang yang berada di dekatnya, yang berjumpa dengannya dan mendengarkan pengajarannya, merasa ia telah mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap pergumulan hidup yang dialami. Semoga kita bersama-sama mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Mari bersama dengan kelembutan menyatakan cinta kasih Tuhan, agar sukacita, agar kabar sukacita tetap menjadi kabar sukacita. Oleh karena ketika kita mampu menyampaikannya dengan sukacita, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau ingatkan kami bagaimana cara kami menyampaikan kabar sukacita. Sekalipun pengajaran-pengajaran Tuhan sempurna adanya dan menyempurnakan kehidupan kami yang diutus harus juga belajar bagaimana cara kami menyampaikan yang sempurna itu dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami, melalui tanggung jawab kami, melalui apapun peristiwa yang kami hadapi, sehingga orang dapat melihat dan merasakan berkat yang Tuhan berikan di hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan umat Tuhan agar dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, dan kita akan naikkan doa syafaat. Nanti kita akhiri bersama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, yang telah memelihara hidup dan kehidupan kami dengan segala hal yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana menyampaikan firman-Mu dengan sikap hidup kami. Banyak hal, banyak sikap yang bisa kami lakukan. Namun hari ini kami diajarkan, diingatkan dengan kelemah lembutanlah kami harus melakukannya, supaya orang dapat merasakan damai, supaya orang merasakan diterima dengan baik, supaya orang merasakan kehadiran kami bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi menghadirkan karya Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan kami semua melakukannya di tengah kehidupan dan pergumulan kami. Apalagi dalam situasi sekarang ini, masih banyak orang yang menderita, khususnya ketika wabah corona belum beranjak pergi di tengah-tengah hidup kami, tetapi justru semakin bertambah hari demi hari. Kami prihatin, kami khawatir, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami semua dengan segala upaya pemerintah menganjurkan kami untuk hidup sehat, menganjurkan kami untuk memperhatikan segala sesuatu, baik dalam hal berelasi, dalam hal bekerja, dalam hal melakukan apapun di hidup kami dengan orang lain, supaya kami pun menjadi perantara pulihnya kondisi sekarang ini. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah berusia senja. Tuhan kiranya senantiasa memberkati hidup dan kehidupan mereka. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami dengan segala pergumulan dan kelemahan tubuhnya. Demikian pula Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Tuhan senantiasa memampukan kami dalam mendidik anak-anak pemberian-Mu, memampukan kami mengelola kehidupan keluarga kami dengan baik, bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan anak-anak kami yang berjuang dalam belajar, bekerja, melakukan kegiatan dan apapun yang sekarang ini dibutuhkan oleh anak-anak kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan berkati kami supaya kami menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pula kehidupan umat-Mu bersama dengan aturan pemerintah untuk memulai kembali kehidupan normal, sekalipun harus
memperhatikan banyak hal agar kehidupan ini menjadi lebih baik. Tetapi kami kiranya Engkau berikan hikmat agar dimampukan untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, supaya peribadatan kami nyata di dalam kehidupan kami ketika kami juga beribadah di hidup kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun bangsa ini, para pemimpin bangsa kami, siapapun yang masih berjuang menyelamatkan saudara-saudara kami dari wabah corona, kiranya Tuhan memampukan dan menuntun mereka agar semuanya berjalan dengan baik dan kembali pulih, dapat melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan dengan sukacita. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk belajar agar kami dapat memperhatikan kehidupan kami menjadi lebih baik dengan aturan-aturan yang ada yang mengarahkan kami menjadi baik. Supaya ini tidak hanya sekedar aturan, tetapi mendarah daging di hidup dan kehidupan kami sampai kapanpun, supaya tetap ada keseimbangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih pula untuk kehidupan kami masing-masing. Terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dalam Kristus Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 hingga yang ketiga, Ku beri persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami.
Terlebih Engkau memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Berkat-Mu sungguh luar biasa, sehingga sebagian dari berkat-Mu kami haturkan kembali sebagai persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mensucikan. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan bijaksana, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi keluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Saudara, kita dipanggil Tuhan menyatakan sukacita kepada semua orang. Malah kita menyatakan kasih dan karyanya dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.